Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat datang kembali di channel Betsy. Oke, quick review kali ini gue bakalan mereview tentang Injustice Animated Movie tahun 2021. Dan ya, sebelumnya gue mau bilang kalau Injustice ini kayak urutan cerita keempat menurut gue dari seluruh cerita DC yang paling brutal itu. Yang urutan pertama itu Justice League Dark Apokalips War. Yang kedua itu Justice League Flashpoint Paradox. Terus yang ketiga itu Superman Red Sun. Kayaknya bukan Justice League tapi kayak ya masuk akal, ada Superman Red Sun termasuk juga di cerita DC. Baru yang keempat ini baru Injustice. Jadi Injustice ini ceritanya berbeda-beda ya, tapi kok satu konsepnya sama, alur konsepnya sama. Kalau misalnya kita lihat yang Injustice comic series itu sama. Pokoknya Superman kayak berubah konsepnya, itu berubah. Superman itu menjadi orang yang lain gitu. Jadi bukan Superman yang sekarang gitu. Kayak jadi rejim lah dari Superman jahat lah, evil Superman, dimana kayak Superman ingin menghukum seluruh kriminal atau seluruh penjahat yang ada di dunia, lalu menegakkan hukumnya sendiri gitu. Jadi kayak menjadi Tuhan lah gitu, jadi membuat aturannya sendiri dan lain sebagainya. Tapi cerita inti dari Injustice ini kayak Batman vs Superman chapter kedua gitu, bagian kedua, dimana ya ada kubu Batman dan juga ada kubu Superman, tim Batman dan tim Superman. Tapi ada satu kubu yang lain, yaitu kubu villain. Jadi di beberapa series kayak Injustice 2 itu mengambil cerita ada villainnya juga, di mana Brainiac, sehingga Batman dan Superman Justice League harus bersatu lagi, yang dimana mereka udah terpecah akibat event Injustice. Jadi mereka harus bersatu lagi melawan Brainiac, lalu event Injustice terulang lagi gitu. Itu. Jadi ada tim yang ketiga, dari yang tim pertama tadi Batman, Superman, lalu yang tim ketiga ini ada villainnya. Yang Injustice Animated Movie menurut gua kayak banyak sekali potensi-potensi yang terbuang gitu, yang sayang banget untuk dimanfaatkan potensi-potensi tersebut. Kayak punchline dari Injustice ini kayak lebih kurang ketimbang lihat komiknya ataupun lihat dari yang gamenya. Menurut gua kalau misalnya gua bandingkan, yang animated movie-nya ini paling buruk daripada yang game atau yang komik. Yang komik lebih bagus sih. Dan kalau terkait tentang kesesuaian antara cerita antara komik dengan animasinya, menurut gua hampir sesuai, akan tetapi kayak kurang, ada kekurangannya gitu. Mending ceritanya tuh konsepnya hampir disamain, akan tetapi alur ceritanya tuh memiliki sesuatu yang berbeda karena itu animasi ya. Dan lebih seperti kayak kita baca manga itu berbeda kalau misalnya kita nonton animenya gitu. Ada perbedaan walaupun ya sedikit, tapi menurut ada perbedaan yang lebih nyata gitu. Dan menurut gua yang animated movie ini banyak banget potensi-potensi yang tidak dipelajari, yang nggak diambil dan tidak diambil pelajaran dari komik seriesnya ataupun yang animasi serinya, dimana villainnya tadi ya, tim villainnya agak kurang, dimana villain yang di Injustice Animated Movie ini kayak pemain layar, kayak pemain belakang lah itu, kayak bayangan gitu. Jadi villain ini ngambil peran-peran yang bagus ya. Cuman menurut gua villain yang agak bersinar ini Ra's al Ghul, itu doang pemain yang villain yang agak bersinar. Dan juga Joker dan Ra's al Ghul. Harley mungkin juga agak bersinar, tapi Harley di sini nggak jadi villain ya. Tapi awalnya villain, terus dia bekerja sama dengan tim Batman. Jadi menurut gua banyak sebagai potensi-potensi tadi ya, termasuk dari potensi yang villainnya tadi. Lalu dan juga banyak karakter-karakter yang dimana superhero Justice League ini yang potensinya sangat banyak, tapi itu tadi banyak dibuang-buang sia-sia gitu. Seperti The Flash di awal movie itu The Flash kayak The Flash ini kayak nggak ada spesialnya gitu, nggak ada
peran yang besar gitu. Apalagi peran dari The Flash kecil sekali. Dia cuman bantu cari Lois, terus ketemu kayak jebakan Scarecrow ataupun jebakan Joker, lalu udah nggak tahu Flash ini wafat atau Flash ini kayak injured aja. Tapi menurut gua injured sih, karena nggak ada yang grief, nggak ada yang berduka atas kematian Flash. Dan menurut gua potensi Flash menurut gua besar banget sih di Injustice ini. Kalau misalnya nanti di DC atau Warner Bros berniat untuk membuat post event dari Injustice, menurut gua bagus banget kalau misalnya Flash masih hidup gitu ataupun masih dilanjutkan. Dan kayaknya nggak bakalan ada animasi yang kedua gitu dari Injustice ini. Menurut gua sih bagus sih yang post event dari Injustice ceritanya. Lalu banyak juga kayak Damian. Menurut gua dari cerita karakter dari Damian ini kayak kurang nendang gitu. Emang Damian ini kayak berkhianat daripada Batman kan, dia kan Robin, jadi berkhianat. Dan kurang, dari guanya sendiri ya, Damian ini kayak kurang menonjol karakternya, dimana tidak kelihatan bahwasanya dia benar-benar menentang Batman, dan agak cringe gitu, agak aneh ketika di akhir-akhir film kayak langsung berpindah gitu, memutarbalikkan meja gitu, langsung 180 derajat berpindah dari mengkhianat Batman terus bertim sama Batman gitu. Dan alasannya aneh sih, kayak dia adalah bapakku gitu. Menurut gue alasan kenapa Robin berpindah posisi ke Batman lagi karena alasannya dia adalah bapakku, ataupun yang lain kayak kurang nendang gitu ketimbang yang di series di komiknya ataupun yang di video gamenya gitu. Jadi itu tadi beberapa karakter kayak kurang penyampaiannya gitu. Pokoknya pengembangan karakternya kurang, walaupun banyak sekali potensinya. Terus gue mau bahas tentang endingnya gitu, ya klimaksnya lah, dimana Superman tadi yang dimana Ra's al Ghul udah menyiapkan rencana untuk mengembangkan rencana jahatnya kepada Superman. Dan akhirnya ada pertarungan singkat antara Superman dari alternate universe gitu, dari Earth 22 atau Earth 1, lupa gua. Dan itu tadi salah satu pertarungan yang antara Superman dengan alternate Superman itu kayak kurang gitu, walaupun bagus, epic, tapi agak kurang ya itu tadi, kurang epic, kurang bagus juga, dan sebentar saja gitu. Walaupun peran dari Superman yang alternate universe itu kayak cuman menahan amarah Superman gitu, walaupun kayak Superman udah rampage, peran dari Superman alternate universe ini cuman kayak ya menahan Superman gitu, kayak ada yang mau duel sama Superman, itu aja. Dan superhero lainnya menurut gue cukup kuat, kayak Shazam ataupun siapa lagi ya, Dr. Fate juga kuat, ataupun yang lain yang Superman itu lemah ke magic sebenarnya ya, sebenarnya lemah ke magic, dan banyak cara bisa melupakan Superman. Batman bisa melupakan Superman, akan tetapi alternate universe Superman ini, Earth 22 Superman itu kayak agak kurang gitu dalam perannya itu tadi. Lalu ya tiba-tiba Superman langsung berubah pikirannya ya, Superman yang sekarang berubah pikirannya ketika dihadapkan oleh Lois Earth berapa gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi itu aja sih menurut gue dari keseluruhan yang agak kekurangan potensi yang dibuang oleh sia-sia dari Injustice Animated Movie ini. Dan ada sih bagusnya, lumayan banyak yang bagusnya, kayak animasinya lebih improve dan penyampaian ceritanya juga lebih jelas menurut gue, karena animated movie ini mungkin lebih diutamakan ke ramah untuk kayaknya kurang ramah untuk penonton yang baru gitu. Jadi kalau misalnya ada penonton yang baru belum kenal Batman ataupun belum kenal Superman ataupun Justice League, seluruh hero dari DC, itu agak bingung gitu. Kekuatan dari The Flash siapa, Cyborg siapa, Wonder Woman siapa, Gotham City apa, Metropolis apa, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak filmnya juga kurang ramah untuk para penonton yang baru gitu, ataupun yang belum kenal sama sekali dengan superhero DC. Jadi itu. Dan juga yang minusnya, gue dikit plusnya. Jadi minusnya
menurut gue ceritanya ini bagus, cerita dari Injustice series, comic series ataupun cerita dari Injustice itu bagus, akan tetapi kurang apabila dijadikan animated movie gitu, ataupun movie-nya beneran kayak kurang. Lebih baik dijadikan kayak animated series gitu, kayak series Harley, itu bagus kalau misalnya dijadikan series, karena cerita dari Injustice ini kompleks tapi konsepnya bagus. Gitu aja sih menurut gua, karena lebih menarik ketimbang apa ya, cerita Justice yang lain menurut gua sih. Itu aja sih dari yang gua minus-minusnya. Yang plusnya mungkin nggak terlalu banyak ya, kayak animasinya tadi yang diimprove. Animasinya ini mirip animasinya dengan Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge. Kalau misalnya kalian belum nonton Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge, itu studionya sama, itu Warner Bros. Animation Studio kali ya, pokoknya sama, Warner Bros juga. Dan menurut gua animasinya dimana kayak tebal, pakai garis tebal ya, dan juga nggak terlalu kaku gitu. Dapat actionnya juga dapat, voice actingnya juga bagus dan lain sebagainya. Sekian, itu saja overall menurut gua Injustice animated movie ini 5 dari 10 gitu. Biasa gitu. Oke, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like video ini, komentar bagaimana pendapat kalian terkait Injustice animated movie ini. Itu aja, sekian, jangan lupa subscribe dan terima kasih, sampai jumpa, bye bye.